Kisah akan berfokus pada seorang penjudi muda bernama Lu Fei. Ia saat ini sedang berada dalam kondisi cukup mengerikan setelah kalah dalam taruhan besar, kehilangan uang, bahkan kehidupannya sendiri akibat hal tersebut. 是一场我输掉的游戏。 Beberapa minggu sebelum Lu Fei mengalami kondisi yang mengerikan, ia sering berkunjung ke sebuah tempat judi bukan untuk bermain secara legal, melainkan mencari mangsa yang akan bermain dengan memperhatikan berbagai aspek seperti seorang pemula yang kondisi mentalnya belum sempurna untuk bermain. Setelah berhasil menemukan mangsa, Lu Fei akan mengajaknya bermain tanpa sadar jika hal itu merupakan sebuah trik agar si pemula bisa diperdaya dan berakhir dengan mempertaruhkan semua kekayaannya. Rupanya di balik kejahatannya itu, Lu Fei merupakan seorang anak yang berbakti. Ia menggunakan uang yang didapatnya untuk mengobati ibunya yang sakit, di mana si ibu saat ini memerlukan donor darah yang harganya sangat mahal sekali. Suatu hari ketika Lu Fei hendak bekerja seperti biasa di kasino yang biasa juga, ia dihampiri oleh seorang bapak-bapak yang mengajaknya taruhan lempar koin. Meski awalnya sempat menolak, namun karena uang taruhannya sangat besar, apalagi bapak-bapak yang mengajaknya terlihat seperti pemula pun membuat Lu Fei yakin jika dia bisa memenangkannya. Tetapi 币的游戏我不陌生，只要找好地点。 rupanya si bapak tua itu adalah pemilik dari kasino tempat Lu Fei bekerja bernama Tuan Qin, yang sebelum pergi meninggalkannya, si bapak itu memberikan Lu Fei 7 hari untuk melunasi semua hutangnya dan meminta semua pihak keamanan untuk melarang Lu Fei kembali ke tempatnya. 100万，给你7天时间。 Setelah kejadian di kasino tersebut, kita akan diperlihatkan dengan Lu Fei yang berniat untuk menculik anak Tuan Qin agar mendapatkan uang tebusan. Tidak perlu besar, asalkan hutangnya kepada si Tuan bisa lunas kurang dari 7 hari. Dari kejauhan, Lu Fei tampak melihat anak Tuan Qin bernama Xiao baru saja keluar dari rumah dengan cara yang tidak biasa, sehingga Lu Fei hanya bisa membuntuti dari belakang sebelum melakukan tindakan sesuai rencananya. Alih-alih berhasil menangkap Xiao, Lu Fei malah hampir mati oleh Xiao itu sendiri. Yang bukannya membunuh orang yang akan menculiknya, Xiao malah mengajaknya makan di sebuah restoran yang buka selama 24 jam. 认识，朋友。 Di restoran, Xiao menyarankan agar Lu Fei menculik orang lain saja. Hal itu harus dia lakukan karena tidak akan mendapatkan apa-apa darinya. Yang meskipun ayahnya kaya, tapi Tuan Qin tidak sekalipun menganggapnya anak. Bahkan dia dalam lubuk hatinya berharap agar Xiao segera mati. 不过，我有个办法可以帮你还债，在巴西有一个土著部落。 Merasa kasihan dengan nasib Lu Fei, Xiao akhirnya menawarkan sebuah penjudian. Ia akan melunasi hutang Lu Fei pada ayahnya asalkan bisa menang berjudi dengannya. Dan tebak, Lu Fei kalah dalam permainan itu, sehingga selain gagal mendapatkan uang, ia harus menuruti keinginan Xiao yang entah apa keinginannya. Tapi yang pasti, Lu Fei langsung meninggalkannya saat itu juga. Setibanya di rumah, Lu Fei rupanya diikuti oleh Xiao yang memohon agar dibiarkan menginap selama 1 malam, di mana Lu Fei mengizinkan asal Xiao tetap bersikap baik dan tak menyentuh barangnya tanpa izin. Setelah merasa jika Xiao sudah tidur, Lu Fei buru-buru masuk ke ruangan perawatan ibunya berniat mengganti darah agar proses transfusi tetap berlanjut. Namun setelah melihat persediaan kantong darahnya yang tinggal 2, Lu Fei langsung pergi ke apotek gelap tempatnya membeli darah itu. Yang baru saja sampai ke sana, tiba-tiba 不怕早报应。 现在血越来越难搞啊，觉得不合适，去别的地方买啊。 Ya, Lu Fei ternyata diculik oleh Tuan Qin. Ia diancam agar segera melunasi hutangnya sebelum tanggal jatuh tempo. Dan jika sampai akhir tidak bisa mengembalikannya, maka Tuan Qin akan menjual semua organ dalamnya ke pasar gelap.
肝脏是6万，酒是5万，肺12万。 Sepulangnya ke rumah, Lu Pei langsung mengusir Xiao dan menghapus jejak spidol di tubuhnya. Ia sangat frustasi dengan apa yang menimpanya barusan, sampai akhirnya teringat dengan perkataan Xiao di restoran tempat pertama mereka berbincang, yang ternyata Xiao meminta agar Lu Pei menculiknya dan uang tebusannya bebas Lu Pei gunakan tanpa membaginya sepeser pun. Lu Pei yang tidak punya pilihan lain akhirnya menyuruh Xiao untuk kembali masuk. Ia menyetujui tentang penculikan yang Xiao sarankan, di mana mereka langsung membuat skema agar seolah-olah penculikan itu benar-benar terjadi. 首先，我们要让秦海培相信他的女儿被绑架了，直接给他打电话不就行了？只有最傻的王妃才会那么干。 Setelah dirasa cocok dengan salah satu dari sekian skema yang mereka buat, Lu Pei akhirnya mulai menjalankan aksi dengan mengirimkan jaket Xiao ke rumah Tuan Qin agar seolah Xiao benar-benar diculik. Kemudian mengirimkan live chat kepada Tuan Qin lewat situs luar negeri agar terhindar dari pelacakan polisi, di mana Xiao meminta uang tebusan kepada ayahnya sebanyak 10 juta yen, meski Lu Pei sendiri sebenarnya tidak terlalu menyetujui hal itu. 都入不得，游戏怎么能有意思呢？ 这个有些引导。 Sekedar penasaran, Lu Pei bertanya kepada Xiao terkait alasan kenapa dia sampai bertindak sejauh ini, di mana Xiao menjelaskan jika dirinya hanya ingin menjadi seorang anak yang disayangi oleh orang tuanya, bisa bebas melakukan apa saja yang dia inginkan, tidak terkurung di dalam rumah seperti burung Lu Pei yang saat ini terkurung di dalam sangkar. 我死了又有什么区别？ Beberapa waktu berlalu, akhirnya Lu Pei mendapat pesan yang membuatnya cukup deg-degan. Namun sialnya pesan itu hanyalah spam, berupa promosi agar ia bermain di situs milik Tuan Qin. Yang karena waktu terus berlanjut tanpa adanya balasan dari Tuan Qin, Lu Pei memutuskan untuk mendatangi rumah orang tua itu. Baru saja sampai, Lu Pei malah harus kembali setelah mendapatkan notifikasi dari HP-nya. Sesampainya di rumah, ia langsung melihat si ibu yang untungnya baik-baik saja. Yang selain merasa senang dengan hal itu, Lu Pei juga diberi sebuah kejutan berupa masakan enak dari daging segar yang ternyata adalah hewan peliharaannya sendiri. 尝尝。 Meskipun masih marah dengan apa yang Xiao lakukan, Lu Pei langsung menyembunyikannya di ruang si ibu sebelum Tuan Qin menyadari jika anaknya saat ini berada di rumahnya. Setelah Tuan Qin memasuki rumahnya, mereka tampak saling bertatap-tatapan tanpa banyak bicara. Yang di momen krusial itu, Tuan Qin malah penasaran dengan sebuah pintu yang terkunci. Ia meminta Lu Pei untuk membukanya, memperlihatkan isi di balik pintu tersebut yang ternyata... Setelah orang yang paling dibencinya pergi, Lu Pei langsung mendatangi Xiao untuk mengajaknya keluar. Yang alangkah terkejutnya Lu Pei ketika melihat si ibu yang sudah tergeletak di lantai dengan kakinya yang berdarah. Setelah melakukan penanganan darurat, barulah Lu Pei bercerita tentang sosok wanita yang dia rawat. Ternyata wanita itu bukanlah ibunya, melainkan seorang direktur panti asuhan. Lu Pei adalah seorang anak yatim piatu yang diselamatkan oleh si ibu direktur, diberi tempat tinggal, makan, dan pendidikan sampai SMA, hingga pada suatu hari Lu Pei melakukan sebuah kesalahan yang berimbas pada yayasan tempat tinggalnya. Entah apa yang sebenarnya dia lakukan, tapi yang pasti para donatur yayasan mundur satu persatu, sehingga untuk memberi makan anak-anak panti, si ibu harus memulung sampai ke lingkungan pabrik kimia. Yang dari kerja kerasnya itu, si ibu divonis memiliki sebuah penyakit bernama hematologi atau sebuah kelainan darah, sehingga untuk keberlangsungan hidupnya, Lu Pei harus menyediakan darah segar untuk ditransfusikan kepada si ibu yang saat ini memerlukan sel darah yang sangat banyak. 我爸却还出来看地皮，我被绑架了。 Ketika sedang bercerita itulah, Lu Pei tiba-tiba saja mendapatkan pesan masuk dari Tuan Qin, di mana ia akan mengikuti permainan Lu Pei untuk menentukan siapa di antara mereka yang akan menang.
Setelah kontekan itu selesai, Xiao teringat dengan pesan terakhir yang dia kirimkan kepada temannya di kota sebelah. Rupanya, sebelum pergi ke tempat Lu Pei, Xiao berniat untuk numpang di rumah temannya. Namun karena tidak mendapatkan jawaban, sekaligus uang dan baterai HP-nya habis, Xiao memutuskan untuk pergi ke tempat Lu Pei, sehingga dengan adanya pesan tersebut, polisi bisa saja menemui teman Xiao yang besar kemungkinan akan melaporkan hal itu kepada polisi setelah tahu jika saat ini temannya sedang diculik, di mana hal itu akan langsung mengungkap kebohongan mereka berdua tentang penculikan tersebut. 你有大家要事，为什么要来我家？ Esok harinya, mereka langsung pergi ke Haicheng untuk menemui teman Xiao. Yang sesampainya di lokasi, Xiao langsung pergi ke apartemen temannya. Sedangkan Lu Pei sendiri akan menunggu di dalam mobil yang baru saja ditinggalkan oleh Xiao. Tiba-tiba tepat setelah si pemilik mobil yang menabraknya menggedor mobil Lu Pei untuk meminta maaf, seorang polisi juga datang untuk membantu si ibu meminta maaf, di mana Lu Pei langsung berpura-pura menelepon dengan seorang dan menghiraukan mereka berdua demi menyusul Xiao yang juga sudah selesai dengan urusannya. 跟我走。 Lu Pei segera membawa Xiao ke sebuah hotel yang tak jauh dari tempat itu. Ia langsung menyuruh Xiao untuk mengirimkan sebuah pesan yang dibumbui sedikit drama agar seolah-olah benar-benar diculik. Hal itu dia lakukan karena mendapat pesan dari Tuan Qin yang ingin mengetahui jika anaknya baik-baik saja. 我有家。 只要你放心。 Setelah mendapatkan pesan itulah, Tuan Qin akhirnya mulai luluh dan memintanya menjaga Xiao agar tetap baik-baik saja, di mana Tuan Qin akan menuruti apa yang dia inginkan asalkan anaknya tidak kenapa-napa. 不要伤害他，我会按你们说的做。 Selesai dengan Tuan Qin, Xiao mulai menggoda Lu Pei dengan bersandar di punggungnya, yang hal itu membuat Lu Pei sangat rapuh dan mulai menunjukkan jika dirinya sangat menyukai Xiao yang saat ini bersamanya. 能带我去密定山山顶待会儿吗？ Malam harinya, Lu Pei membawa Xiao ke Gunung Mingjin sesuai keinginannya. Ia hanya ingin mengenang kenangan masa kecilnya ketika dulu sang ayah mengajaknya ke gunung itu. Meski kenangan bersama sang ayah tidak seindah yang dibayangkan, tapi setidaknya dia masih memiliki sesuatu untuk dikenang. 自由自在。 Di sana, Xiao menanyakan tentang untuk apa uang yang nanti akan dia dapatkan. Lu Pei menjawab jika uang itu akan digunakan untuk keperluan pengobatan si ibu, kemudian mencari sebuah obat ajaib berharap bisa menyembuhkannya. 如果我就想见你呢？ Di hari permainan, Lu Pei memberikan sebuah gelang pada Xiao untuk digunakan sebagai alat pelacak, di mana Xiao yang merasa khawatir pun menanyakan terkait apakah Lu Pei akan ikut ke Brazil setelah semua ini selesai, di mana Lu Pei tidak menolak dan menerima tawaran itu karena sejatinya dia tidak bisa pergi kemanapun mengingat si ibu yang membutuhkan perawatannya. 游戏开始。 Waktu permainan pun dimulai, Tuan Qin tampak sedang menyiapkan uang tebusan anaknya, di mana Lu Pei memberikan instruksi kepada Tuan Qin agar mengantarkan uangnya ke sebuah tempat bernama Haicheng. Meski terlihat sendiri, rupanya Tuan Qin dibuntuti oleh banyak sekali polisi yang meski begitu, Lu Pei tetap dengan rencananya karena sudah tidak bisa mundur lagi. Dan untuk lepas dari para polisi yang mengikuti Tuan Qin, rupanya Lu Pei sudah memiliki rencana yang teramat sangat sederhana namun sangat bekerja dengan baik. Lolos dari polisi, Lu Pei meminta Tuan Qin untuk pergi ke sebuah atap hotel, melemparkan uangnya yang akan langsung diambil oleh seseorang. 我到了。 Rupanya yang mengambil uang tadi adalah Xiao itu sendiri, yang sesampainya ke tempat di mana Xiao dan Lu Pei bertemu, ada seorang yang mencela menghampiri mereka. Xiao tampak mengenal orang itu, begitupun sebaliknya yang bisa membuat rencana mereka berantakan. 哎，哎，
Setelah sampai di tempat aman, Lu Pei langsung mengikat kembali tangan Xiao dan menyuruhnya pergi ke supermarket untuk meminta tolong. Gelang yang kemarin dia pasangkan awalnya akan diambil kembali, tapi Xiao memilih untuk menyimpan gelang itu sebagai kenang-kenangan terakhir Lu Pei sebelum mereka benar-benar berpisah. 所以你还是只是把它当成一场游戏。不然呢？ Ketika di jalan pulang, Lu Pei malah kecelakaan. Ia juga mendapati ibunya sedang merangkak di lantai yang mungkin karena terjatuh. Di mana kesialan itu tidak berhenti di sana saja. Karena setelah membawa ibunya ke rumah sakit, Lu Pei malah mendapatkan kabar dari Tuan Qin tentang penemuan mayat Xiao di Gunung Mingjin. Sehingga selain kasus penculikan, kini Lu Pei harus berhadapan dengan kasus pembunuhan. Yang hal itu sudah dikonfirmasi oleh polisi. Sehingga Lu Pei tidak bisa mengelak meskipun bukan dia pelakunya. 你已经拿到钱了，为什么还要杀了他？ Ketika gambar Xiao di berita sudah dimunculkan, barulah dia sadar jika dirinya sudah ditipu. Entah apa motif si penipu yang sebenarnya dan siapa orang yang selama ini selalu bersamanya. Si ibu dinyatakan meninggal dunia ketika Lu Pei masih bingung dengan serangkaian kejadian yang menimpanya. Kematian si ibu membuat Lu Pei sangat terpukul. Ia melampiaskan amarahnya dengan mengacak-acak rumah, ditambah dengan sebuah rekaman dari si ibu beberapa saat sebelum dia meninggal dunia. 是院长拖累了你。 3 hari kemudian, Xiao datang ke tempat Lu Pei untuk meminta maaf atas apa yang terjadi. Lu Pei menanyakan siapa nama aslinya yang sebenarnya, di mana Xiao menjelaskan jika namanya adalah Xiao Wu, berbeda sedikit dengan nama adiknya yang terbunuh, yang karena sudah terlanjur dikenal dengan nama Xiao, maka akan kita teruskan saja toh namanya juga sama-sama ada Xiao-nya, sehingga kita akan tetap memanggilnya dengan nama Xiao. Di sana Xiao bercerita jika adiknya adalah penikmat bubuk terlarang yang suatu malam, sebagai kakak yang baik, Xiao merampas bubuk itu ketika adiknya masih ngeplay di dalam pemandian, yang karena si adik marah, ia mengancam sang kakak sampai mencekiknya untuk mengembalikan bubuk tersebut, di mana Tuan Qin yang kebetulan lewat langsung melerai mereka, tetapi ketika Xiao akan memanggilkan ambulan, Tuan Qin menahannya dan membiarkan si adik tetap mati, bukan tanpa alasan. Sebenarnya, nama baik Tuan Qin sudah sangat tercemar akibat si adik yang salah pergaulan. Ditambah lagi dengan Tuan Qin yang akan mencalonkan diri sebagai wali kota membuat pergerakannya sangat terbatas akibat ulah si adik itu sendiri, sehingga terjawablah sudah jika kematian tersebut tidak apa-apa baginya, bahkan merupakan sebuah keuntungan demi kelancaran kampanyenya. 他怕事情传出去会影响他的选举。 的一颗棋子。 Lelaki yang mendatangi mereka ketika selesai menjalankan misi adalah sosok pacar si adik yang membuatnya terjerumus ke dalam lingkaran setan. Ia adalah satu-satunya lelaki brengsek yang membuat Tuan Qin berada dalam kesulitan. 他想从梅东家里拿钱买毒品。 Selanjutnya, kita akan dibawa mundur ke waktu di mana Lu Pei masih menjadi seorang penipu di kasino milik Tuan Qin. Waktu itu, rupanya Tuan Qin sudah mengetahui segala tindakannya. Ya, tidak sedikit pun ada niatan untuk mengganggunya dengan alasan jika Lu Pei adalah anak yang cerdas. Sampai ketika kejadian itu terjadi, Tuan Qin mulai berpikir untuk menjadikan Lu Pei sebagai kambing hitam, memulai sebuah permainan dengan Tuan Qin yang menjadi tokoh utamanya. 也是情爱被计划的。 这是他的游戏，是他选中了你。 Mengetahui kejadian itu serta apa yang dilalui olehnya dengan Xiao adalah permainan belaka, Lu Pei hanya bisa meratapi nasibnya saat ini bersama si burung yang rupanya masih hidup. 就像这只鸟，从头到尾都是黑色的。 Beberapa hari kemudian setelah kejadian itu, Xiao pergi ke sebuah tempat yang ada lokernya. Hal itu merupakan perintah dari Lu Pei dulu untuk memberikan bagian Xiao dari hasil drama penculikannya, di mana uang tersebut rupanya full, tanpa sedikit pun Lu Pei membawa bagiannya karena ia sendiri tidak terlalu membutuhkan uang itu. 怕你一个人赢不了神，所以决定陪你一起去。 Lu
Pei diculik oleh Tuan Qin dan berniat membiarkannya pergi, di mana Lu Pei yang masih bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi pun bertanya tentang bagaimana caranya Tuan Qin bisa menang. Qin menjawab jika sejak pertama kali bertemu ia sudah menunjukkan sifat jahatnya kepada Lu Pei, membuat dia percaya jika Tuan Qin adalah orang yang jahat. Dan setelah Lu Pei mempercayainya secara penuh, Qin mulai memainkan peran sebagai penjahat sungguhan, sehingga Lu Pei yang terdesak pun malah menggali lubangnya sendiri, menumpukan setiap keahliannya dan semakin terhanyut dalam drama tersebut. 都会让你更快的入局。带着这些杂念和察言观色的本领就不起作用了。 Sebenarnya, Tuan Qin membiarkan Lu Pei kabur dengan membawa uang tebusan itu bersamanya, di mana Lu Pei malah menanyakan tentang kematian si ibu yang memang dia mati secara tidak wajar, dan Tuan Qin sendiri mengakui secara tidak langsung jika dialah pembunuhnya. 你逼死了园长。游戏结束了。 Keesokan harinya, Lu Pei pergi melihat aktivitas Xiao di seberang gedung tempatnya bekerja. Ia langsung menghubungi wanita pujaannya menawarkan apakah akan ikut dengannya ke Brazil, karena rupanya Lu Pei sudah membelikannya 2 tiket untuk mereka. Sejak kejadian itu, Xiao mulai merenung tentang apa yang harus dia lakukan, di mana Xiao meyakinkan dirinya untuk tetap berangkat meninggalkan sang ayah dan kemewahannya saat ini hanya demi bersama Lu Pei, orang yang sangat dia sukai sejak pandangan yang pertama. 所以决定陪你一起去。 Sementara itu, Tuan Qin yang sedang dimintai keterangan oleh polisi terkait penculikan anak bungsunya malah mendapatkan telepon yang menyatakan jika anak keduanya juga diculik, di mana ia langsung berasumsi jika penculiknya adalah Lu Pei yang ingin balas dendam, sehingga Tuan Qin langsung menghubungi Lu Pei untuk kembali berjudi lempar koin dengan Lu Pei yang kali ini menjadikan kepala sebagai pilihannya. 秦老板， 这次硬币游戏 我才花。 Xiao sendiri tidak menemukan keberadaan Lu Pei di bandara, yang setelah mengingat gelang pelacaknya, ia mendapati Lu Pei sedang berada di sebuah hotel dan langsung menyusulnya saat itu juga. Xiao mendapati Lu Pei dan ayahnya berada di tempat yang sama, di mana ia memilih untuk menyusul lelaki pujaan hatinya dan langsung ambek-ambekan setelah merasa jika dirinya dibohongi. 就在不久前，我刚喝下你为我准备的红酒。怎么？现在是在报复我吗？ Mengetahui jika Lu Pei masih menjalankan permainan dengan ayahnya, Xiao memberitahu jika saat ini ayahnya sedang bersama polisi datang ke tempat ini, di mana Xiao tak menyadari jika memang kejadian ini sudah Lu Pei perhitungkan sejak awal. Dan tebak apa yang akan terjadi? 我爸现在已经带着警察上来了。 Ya, rupanya orang yang Tuan Qin datangi tidak lain dan tidak bukan adalah pacar anak bungsunya itu sendiri, si pecandu. Sehingga kali ini tamatlah sudah riwayat Qin untuk menjadi wali kota, karena polisi akan mulai menyelidikinya lebih jauh. Dengan kesuksesannya itulah, Lu Pei akhirnya berhasil bernapas lega karena telah berhasil membalas kematian si ibu, di mana Xiao tidak menyukai apa yang Lu Pei lakukan. Yang meski begitu, rasa cinta mereka berdua membuat Xiao kembali luluh dan memutuskan untuk tetap pergi bersama Lu Pei ke Brazil. 我说，这是晚一点。 Tamat, ending yang sangat membagongkan.